Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelas 12 Matematika Wajib. Materinya tentang ukuran pemusatan data, babnya tetap kemarin statistika. Untuk ukuran pemusatan data pada pertemuan kali ini akan difokuskan untuk menentukan mean atau rata-rata, kemudian median itu nilai tengah, dan yang terakhir menentukan modus atau nilai yang sering muncul untuk data kelompok ya. Karena data tunggal sudah kalian pelajari di pertemuan awal kemarin. Sebelum kita mulai pembahasannya, marilah kita awali dulu dengan membaca doa dengan harapan apa yang saya jelaskan mudah untuk kalian pahami, serta kalian dan keluarga serta Bapak Ibu guru tetap diberikan kesehatan selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Oke, selesai. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Di pembahasan pertama ini kita cari dulu rata-rata data kelompok ya. Untuk rata-rata data kelompok ini ada 3 cara yang bisa digunakan untuk mencari rata-ratanya. Cara yang pertama dengan menggunakan metode nilai tengah. Metode nilai tengah perumusannya X bar, jadi X bar ini rata-rata sama dengan F1 dikalikan X1 ditambah F2 dikalikan X2 dan seterusnya sampai Fn dikalikan dengan X indeks ke N ya, dibagi dengan F1 tambah F2 ditambah Fn. Atau kalau kita jadikan perumusan dalam bentuk sigma atau penjumlahan seperti yang di kelas 11 dulu, notasi sigma, maka perumusannya adalah Fi dikalikan Xi, sigma I sama dengan 1 sampai N, dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N, Fi. Dengan X-nya merupakan nilai tengah masing-masing interval. F1-nya ini frekuensi kelas pertama, kalau F2 frekuensi kelas kedua. Seperti apa nanti langsung saja kita bahas di contoh soal ya. Berikutnya adalah contoh soal. Berikut adalah data berat badan ya. Ada yang intervalnya berat badannya 60 sampai 62. Titik tengahnya ini kok bisa 61, ini didapat dari tengah-tengah antara 60 sampai 62. Caranya bisa kalian jumlahkan, 60 tambah 62 kan 122. Habis itu kalian bagi 2. Nanti jadinya 61. Berikutnya juga sama, 63 ditambah 65 itu 128. Kalau dibagi 2 hasilnya 64 dan seterusnya. Kita cuma ngitung 2 saja, selebihnya yang bawah tinggal nyari selisihnya. Contoh 64 kalau dikurangi 61 kan selisihnya 3 ya. Ini tinggal nambah 3, 64 tambah 3 jadi 67. 67 ditambah 3 jadinya 70 dan seterusnya. Frekuensi ini diberikan di soal biasanya ya. Diberikan di soal, diketahui bahwa yang nilai berat badannya itu 60 sampai 62 itu sebanyak 10 orang, yang 63 sampai 65 orang sebanyak 25 orang dan seterusnya sampai jumlahnya 100. Perumusan Fi dikali Xi itu maksudnya gini, Fi-nya kan 10 ya. Ini yang pertama, Xi-nya yang pertama itu 61. Berarti kalau F1 dikali X1 ya 10 kali 61. Hasilnya 610. I-nya ini indeks. Indeksnya kalau I-nya diganti 1 ya data pertama, baris pertama. Kalau I-nya saya ganti 2 ya baris kedua. X2-nya juga baris kedua. 64 kalikan 25 itu hasilnya 1600 dan seterusnya dikalikan 11 sampai yang terakhir 73 dikali 18 itu hasilnya 1314. Kalau dijumlahkan, tadi kan ada keterangan rumusnya sigma ya. Sigma saya tunjukkan lagi, yang sigma itu yang seperti ini. Nah, sigma ini penjumlahan. Kalau penjumlahan ya terakhirnya dijumlah. Ini kalau dijumlah semua, yang ini 610 ditambah 1600 ditambah 2144 sampai 1314 itu jumlahnya 6718. Nah, karena permintaannya mean, kita tulis dulu perumusannya seperti ini. Rumusnya tadi kan F1 dikali X1 tambah F2 kali X2 dan seterusnya. Karena ada 5 data 1, 2, 3, 4, 5, maka sampai F5 dan X5 ya.
F1, F2 sampai F5 ini dijumlahkan semua sehingga hasilnya seperti ini. Ini sudah kita hitung sebenarnya di sini. 61 kali 10 kan hasilnya 610 ya. 64 kali 25 kan 1600. Langsung saja ke hasilnya 6718. Di sini kan 6718. Dibagi 100. Nah, ini dari jumlah frekuensinya 100 sehingga menghasilkan 67,18. Sehingga rata-rata berat badan tadi 100 anak itu rata-ratanya 67,18 kg. Itu untuk pembahasan rata-rata dengan menggunakan perumusan nilai tengah. Nah, seandainya metode nilai tengah tadi itu kurang bisa dipakai atau kalian kurang paham tentang cara nilai tengah tadi, bisa menggunakan metode simbangan dari rata-rata sementara. Berikut perumusannya. Rata-ratanya X bar tetap itu sama dengan X bar S ini rata-rata sementara ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, ini jumlah data pertama sampai data ke N, dikalikan FI dikalikan DI ya. FI nya frekuensi ke I, DI nya itu nilai simpangan data ke I, dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Dengan keterangannya seperti ini ya. X bar S ini rata-rata sementara dari nilai tengah, DI ini I dikurangi X bar S, simpangan nilai tengah terhadap rata-rata sementara. Dan ini berikut contoh soalnya. Dari tabel soal nomor 1 di atas, kita menentukan nilai rata-ratanya dengan cara metode simpangan. Jadi soalnya tetap sama tadi, yang berat badan 60-62 kg, nilai tengah, titik tengahnya juga sama, frekuensinya juga sama. Nah, kita mulai dulu dengan menentukan simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-rata dari nilai tengah yang ada biasanya bebas memilih. Cuma biasanya itu yang dipilih rata-rata sementara nilai tengah dengan frekuensi yang terbesar. Lah, kalau frekuensi terbesar kan 32 ya. Berarti ini yang dibuat rataan atau rata-rata sementara. Nah, ini ditulis 0. Itu kan ya. Kalau sudah X bar S nya kan tadi di nilai yang 0 ini, nilai tengahnya yang dipakai rataan sementara itu 67. Kita hitung D nya untuk masing-masing kelas. D1 ini berarti nilai tengah ke 1 dikurangi dengan rataan sementaranya 67. Berarti 61 yang ini dikurangi rataan sementara 67, hasilnya min 6. Sedangkan D2 nilai tengahnya 64 dikurangi dengan rataan sementaranya 67 menghasilkan nilai min 3, dan seterusnya sampai 73 dikurangi 67 ketemunya 6. Nah, ini merupakan cara menentukan DI. Karena tadi perumusannya itu sigma FI DI, kita kalikan FI nya 10 dikalikan DI nya min 6, hasilnya min 60. 25 nya juga sama, dikalikan min 3 hasilnya min 75, dan seterusnya. Lah, Pak, ini 0 kok bisa langsung min 3, kok bisa min 6? Lah, ini dapatnya dari mana? 0 ini kita yang menentukan sendiri rataan sementaranya atau simpangan rataan sementaranya dari frekuensi yang terbesar. Kemudian 67 ke 64 itu kan selisihnya 3 ya. Berarti 67 dikurangi 3 ketemunya 64. Begitu juga yang selanjutnya min 3 ke atasnya lagi 64 ke 61 kan dikurangi min 3 lagi ya. Berarti kalau dari 0 min 3 terus min 6. Berikutnya ke bawah 67 ke 70 kan berarti ditambah 3. 67 ke 73 ditambah 6 dan seterusnya. Kalau sudah terbentuk seperti ini, kita langsung masukkan ke perumusan rata-rata dengan menggunakan simpangan rata-rata. Perumusannya sigma I sama dengan 1 sampai N FI dikali DI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Jangan lupa depannya ditambah rata-rata sementara ya. Rata-rata sementara yang tadi kita pilih kan 67 ya. Sigma FI DI nya 18. Nah, ini dari hasil yang tadi kita peroleh. Yang tadi kita coba cek lagi. Yang ini 18 ya. Kemudian F nya jangan lupa 100 ya. Sehingga nanti hasilnya 18 bagi 100 itu kan 0,18 ditambah 67 berarti 67,18. Sehingga rata-ratanya tadi sama dengan cara 1, hasilnya 67,18.
Kemudian rata-rata dengan cara atau metode yang ketiga, namanya metode pengkodian atau coding ya. Ini biasanya sering dipakai karena lebih gampang. Ini biasanya dipakai ketika menjumpai nilai-nilai dalam data yang bilangannya besar. Nah, pengkodian yang dimaksud di sini disimbolkan dengan U ya, dengan perumusan UI indeks ke I-nya ini bisa diganti data. Artinya kalau I-nya ganti 1 ya data ke 1, diganti data kedua ya I-nya 2. Sama dengan perumusannya ya, XI ini nilai ke I dikurangi dengan rataan sementara seperti tadi, dibagi dengan P-nya panjang kelas atau interval. Di sini sudah ada keterangannya, XI itu apa, S itu apa ya. Perumusan rataan atau rata-rata dengan metode pengkodian itu hampir mirip dengan yang tadi, simpangan, yang rata-rata tadi yang metode kedua. Perumusannya X bar S ini rataan sementara, ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI dikali UI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N FI dalam kurung dikalikan P. Keterangannya ini ada, X bar S ini rata-rata sementara dari nilai tengah. Seperti apa nanti kita bahas di contoh soal. UI-nya XI dada ke I kurangi rataan sementara dibagi P panjang kelas. Ini namanya pengkodiannya. Panjang kelas atau interval itu disimbolkan dengan P. Contoh soalnya sebagai berikut. Contoh, kita akan menghitung nilai rata-rata tetap pada soal nomor 1 dengan menggunakan pengkodian. Di sini berat badannya kan 60 sampai 62, tetap sama kayak tadi, titik tengahnya 61 dan seterusnya sampai bawah. Frekuensinya juga sama persis, jumlahnya 100. Nah, di sini DI-nya kita buat rataan sementaranya tadi kan pakai frekuensi terbesar, kan nilainya 32 ya. Nah, di sini yang diisi 0. Kemudian UI-nya juga sama, di sini juga diisi 0. Seandainya data terbesarnya di sini 40 misal ya, berarti di sini yang ditulis 0 dan seterusnya. Kemudian UI-nya ini diperoleh dari pengkodian. Jadi 0 ke atas itu dikurangi 1, dikurangi 1 lagi, ke bawahnya ditambah 1. Oke, ditambah masing-masing 1. 0 tambah 1 1, 1 tambah 1 2. Kalau ada lagi ya 3, 4 dan seterusnya. Kalau ke atas lagi ya min 3, min 4 dan seterusnya. Kemudian ini dijumlahkan min 2 tambah min 1 tambah 0 tambah 1 tambah 2 kan hasilnya 0 ya. Sedangkan tadi perumusannya kan jumlah dari FIUI atau sigma FIUI. Dikalikan ini 10 kali min 2 min 20, 25 kalikan min 1 min 25, 32 kalikan 0 hasilnya 0 dan seterusnya. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya 6. Nah, ingat sigma FIUI 6 ini yang kita pakai seperti ini. Ini penjelasannya tadi, kelas ke-1, nah ini U1 nya X1 dikurangi X bar S dibagi P, jadi 61, yang ini dikurangi rataan sementaranya 67, kan hasilnya itu min 6 dibagi 3, hasilnya min 2. Atau tanpa ini ya tadi bisa pakai cara saya, langsung ini 0, otomatis ke atas min 1, ke atas min 2, otomatis dikurangi 1 kalau ke atas, kalau ke bawah berarti ditambah 1 ya. Kemudian ini kelas selanjutnya ya, kelas selanjutnya ini mendingan pakai cara tadi, langsung ditambah 1 ditambah 1 otomatis nanti benar. Kemudian dimasukkan rumus sigma FIUI tadi kan hasilnya 6 ya, rataan sementaranya tetap 67 dan FI jumlahnya itu 100 dikalikan P panjang kelasnya itu 3. Loh, panjang kelasnya itu yang mana Pak? Panjang kelasnya yang ini, 60 sampai 62 dihitung kayak kemarin, 60, 61, 62 itu jumlahnya di 3, makanya panjang kelasnya itu di 3. Oke, panjang kelasnya 3, jangan lupa di sini ya. Kemudian kita kalikan dulu, yang 6 kali 3 kan 18 ya, bagi 100 kan 0,18, ditambah 67 hasilnya sama 67,18, rata-ratanya 67,18, hasilnya sama dengan cara 1 maupun cara 2. Dari sini kalian bebas menentukan pakai cara 1 boleh, cara 2 boleh, cara 3 juga boleh. Oke, terserah kalian ambil cara yang tergampang, cara yang termudah itu yang kalian pilih untuk mengerjakan, menentukan rata-rata. Berikutnya kita ke subbab atau submateri yang kedua, yaitu menentukan median. Median data berkelompok atau nilai tengah data berkelompok ya.
Rumus median untuk data kelompok dirumuskan dengan ME sama dengan TB, indeks ME atau median, ditambah setengah N dikurangi FKS. FKS ini singkatan dari frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan FME itu frekuensi median, dalam kurung ya, dikalikan P, P-nya panjang interval. Ini ada keterangannya. Oke, bisa kalian baca sendiri. Kemudian contoh soalnya sebagai berikut. Oh ya, sebelum ke contoh ada langkah-langkah dalam menentukan median. Yang pertama, tentukan letak median dengan perumusan setengah N dulu. Ini untuk menentukan TB-nya itu berada di data ke berapa. Nanti seperti apa kita bahas di contoh soal. Kemudian tentukan lebih bawah kelas median, jadi ini nyari median TB-nya dulu. Kemudian frekuensi kumulatif yang FKS, frekuensi median, lalu panjang kelas. Kemudian gunakan rumus median data berkelompoknya sebagai berikut. Ini langsung kita bahas contoh ya. Ada seorang karyawan sebuah toko bangunan sedang mengukur diameter dari 40 buah pipa. Hasil pengukurannya itu dituliskan dalam tabel sebagai berikut. Di sini ada diameter dalam milimeter ya, yang 65 sampai 67, kemudian 68 sampai 70 dan seterusnya. Frekuensi ini banyaknya. Jadi yang diameternya 65 sampai 67 sebanyak 2. Dan seterusnya sehingga jumlahnya 40. Disuruh menentukan nilai median dari data pada tabel di atas. Nah, tabel ini kita salin lagi, begini pengerjaannya. Oke, datanya, tabelnya sudah kita salin di sini. Kita tentukan dulu letak mediannya itu berada di interval keberapa, gitu ya. Karena N-nya 40, nanti rumusan peletakan median itu kan setengah N. N-nya diganti 40. Oh, berarti setengah kalikan 40 hasilnya 20. Letaknya berada di data ke-20. Data ke-20 nanti di mana Pak letaknya data ke-20 lah. Ini nanti kita buat frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Frekuensi kumulatif itu diperoleh dari gini, 2, tinggal tarik saja ke sini 2. Kali ini 3 ya ditulis di 3. Kemudian karena ini 2 terus ditambah 5 hasilnya 7. 7 tambah 13 hasilnya 20, 20 tambah 14 hasilnya 34, dan seterusnya sampai 40. Ini menentukan frekuensi kumulatifnya. Nah, data ke-20 tadi itu diambil. Cari frekuensi kumulatif yang melebihi letak mediannya pas ya, nggak boleh kurang, nggak boleh terlalu lebih. Jadi contoh, 2 ini kan masih kurang dari 20, 7 ya masih kurang. 20, oh ini pas Pak lah. 20 ini berarti letak mediannya di sini. Di interval 71 sampai 73. Oke. Ini mediannya lah. TB-nya tepi bawahnya tinggal ini kita ambil 71. Kemudian dikurangi 0,5. Nah, diingat-ingat TB-nya ada di interval ketiga 71 kurangi 0,5 hasilnya 70,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya kita nanti bekerjanya di baris ketiga, interval ketiga, sehingga frekuensi kumulatifnya itu sama dengan yang diambil bukan 20 tapi 7. Oke, dari penjumlahan 2 ditambah 5. Kalau intervalnya seandainya kita pakai yang keempat, ya tinggal 2 tambah 5 tambah 13, atau frekuensi FKS-nya itu 20. Ingat ya, kalau baris ketiga FKS-nya diambil yang atasnya 7. Oke, ditulis di sini 7. Frekuensi kelas mediannya 13. Sedangkan P ini bisa pakai batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1, hasilnya 3. Atau kita hitung manual ya kayak tadi 65, 66, 67 dan seterusnya ya. Jadi P-nya 3. Kita masukkan ke perumusan. TB ME ditambah dengan setengah N min FKS dibagi FME, ada F median kalikan P. TB mediannya tadi dimasukkan 70,5, setengah N nya tadi sebenarnya sudah dihitung ya, setengah kali 40 hasilnya nanti 20. Kemudian FKS nya tadi dimasukkan 7, F mediannya 13, P nya tadi dimasukkan 3. 40 bagi 2 itu kan 20 ya, kemudian dikurangi 7 tetap dan seterusnya, sehingga nanti 20 kurangi 7 dengan 13. Nah, ini 13 per 13 dikali 3. Sehingga 13 bagi 13 kan 1 ya. 1 kali 3 kan 3. 3 tambah 70,5 hasilnya 73,5 ya.
Sehingga mediannya yang menyatakan nilai tengah dari diameter 40 pipa nilainya 73,55 mm ya. Oke, ini untuk penentuan median. Dan yang terakhir itu penentuan modus atau nilai yang sering muncul dari data kelompok. Perumusannya sebagai berikut. MO sama dengan PB modus ditambah dengan D1 dibagi D1 tambah D2 dikalikan P. TB-nya tetap tepi bawah, tapi kelas modus. Cara tahunya TB-nya itu modus, cari frekuensi data yang terbesar. Seperti apa nanti kita bahas di contoh ya. D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Seperti apa? Nanti kita bahas contoh. D1 tetap ya ditulis 2 kali atas sama bawah. Jangan lupa yang bawah ditambah D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. P-nya tetap panjang interval atau panjang kelas. Nah ini penting. Untuk menentukan nilai modus, sebaiknya kita harus menentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Kelas modusnya merupakan kelas yang memiliki frekuensi tertinggi atau terbesar. Berikut contohnya. Diberikan data umur penduduk dalam bentuk tabel seperti ini. Tentukan nilai modusnya. Di sini umurnya yang 17 tahun sampai 25 tahun itu frekuensinya atau sebanyak 70 orang dan seterusnya. Dilihat dari frekuensinya, nilai yang sering muncul, modus kan nilai yang sering muncul ya, itu dipilih frekuensi terbesar. Jadi nanti interval modusnya 35 sampai 40 di 3. Nah, D1 tadi tinggal 140 kurangi 90, ini D1. Kemudian kalau D2 140 kurangi 95. Berikut detail pengerjaannya. TB-nya tadi ya, karena modusnya nilai frekuensi yang terbesar di sini, maka TB-nya pakai 35 dikurangi 0,5, hasilnya 34,5. D1-nya seperti yang saya uraikan tadi, 140 dikurangi 90 itu ketemunya 50 ya. Sedangkan D2-nya 140 kurangi 95 ketemunya 45. P-nya 17 sampai 25 atau 35 sampai 43, coba dihitung manual. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ada 9. Panjang kelasnya berarti 9. Sehingga kalau kita masukkan rumus, ingat ya tadi TB-nya 34,5, D1 50, D2 45, P-nya 9. Kita masukkan rumus, pengerjaannya seperti ini. TB-nya kayak tadi 34,5, D1-nya juga sama 50, D2-nya 45, P-nya 9. Sehingga kalau 50 tambah 45 kan 95 ya. Nah ini dia kalikan 9. 9 kali 50 kan 450. Kalau dibagi 95 itu hasilnya 4,74. Ditambah 34,5 ketemunya 39,24. Oke, sehingga modusnya yang menyatakan umur penduduk tadi dalam pemilihan umurnya rata-rata di 39,24 tahun. Oke. Demikian itu penjelasan saya. Semoga kalian paham dan semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dalam meraih ilmu, menuntut ilmu. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.